ya yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Apakah pohon juga seperti kita? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apakah bintang juga baca subhanallah? Mungkin bisa timbul pertanyaan seperti itu. Saya juga ada pengalaman yang sifatnya spiritual, artinya bisa dipercaya juga bisa tidak, karena tidak ada pembuktian bahwa ketika saya sudah lama dan sering di hutan, sejak diawali sejak tahun berapa atau udah di Subang itu, setelah saya berlama-lama di hutan, ternyata saya mendengar sesuatu jangkrik itu bunyinya lain. Yang tadinya kan krikik kan gitu. Apakah ini halusinasi mungkin? Apakah ilusi juga mungkin? Atau mungkin itu dari dalam diri saya sendiri juga nggak mungkin. Nggak usah dibahas, ini sebagai contoh saja. Saya mendengarkannya itu yang dulunya krikik, ternyata bunyinya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, seperti itu. Tapi itu abaikan aja lah, saya abaikan kan. Bukan satu hal yang istimewa kok. Ya kan begitu. Akan tetapi yang ingin bahas ini bahwa keabadian bertasbih untukku, apakah membaca subhanallah? Apakah alam semesta bertasbih membaca subhanallah? Kita mesti tahu bahwa sin, ba, ha itu dalam bahasa Arab sabaha yasbahu, itu fiil yang menunjukkan gerak, yaitu berenang. Nah, dalam kaidah ilmu sharafnya, setiap fiil yang maknanya adalah harokah, masdarnya adalah fi'ala. Jadi sabaha yasbahu sibaha, falaha yaflahu filaha, sona'a yasna'u sina'a, dan seterusnya. Itu ada kaidah-kaidah bahasanya, ya kan? Nah, ketika diikutkan wazan sabbaha menjadi fa'ala, maka artinya menunjukkan makna berulang-ulang, artinya terus menerus atau berkali-kali. Kalau saya mengatakan kasar tu zujaja, saya memecah kaca. Tapi kalau kasar tu zujaja, saya memecahkan, udah pecahin lagi. Nah, itu maknanya. Jadi artinya bahwa sabaha itu berenang, tapi kalau sabaha selalu berenang. Ini artinya bahwa alam semesta ini tidak ada yang diam, semuanya bergerak. Wa kullun fi falakin yasbahun, semuanya berenang di alam bebas ini, dalam falak ini, di cakrawala ini, semuanya berenang, semuanya berputar. Bumi kita itu berputar pada dirinya, namanya rotasi. Kemudian bulan juga mengorbit kepada matahari. Hanya saja ketika bulan itu mengorbit, karena dia hanya menampakkan satu wajah, tidak berputar, tapi satu wajah, makanya disebut orbit sinkron. Orbit sinkron itu adalah memutarnya bulan ke matahari dengan menampakkan satu wajah begini, gitu muternya itu. Makanya kita tidak pernah melihat belakangnya bulan. Selalu yang kita lihat adalah mukanya ada nini towoknya. Kita nggak pernah lihat semuanya. Dan semuanya dengan aturan dan kecepatan yang stabil, tidak pernah bergerak. Bumi berputar juga berapa kali, itu ada hidungnya, dan tetap. Kemudian di samping bulan itu mengorbit matahari, bumi beserta bulannya itu bersama-sama memutari matahari. Nanti matahari beserta planet-planet bawaannya
dari Venus, Merkurius, Bumi, ya, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan sebagainya, itu bersama-sama mengelilingi matahari. Matahari beserta tata surya yang lainnya, beserta planet yang lainnya, memutari bintang yang lebih besar dan terus mengelilingi menjadi namanya galaksi. Itulah makanya disebut wa kullun fi falakin yasbahun. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjinul qadim rasyamsi yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la lailu sabiqun nahar kullu fi falakin yasbahun. Ini di surat Yasin adanya, Bu, ya. Apa semuanya itu lagi cerita tentang kosmologi itu. Walhasil bahwa kita sendiri, bahwa pada akhirnya kita sendiri, di dalam tubuh kita sendiri tidak ada sesuatu yang diam, semuanya bergerak. Darah kita mengalir 24 jam non-stop, dipompa oleh jantung, iya, ditiup oleh paru-paru masukan oksigen, terus berputar. Sel-sel tubuh kita setiap hari puluhan miliar yang rusak dan berganti dengan sel yang baru lagi. Tidak ada yang diam, semuanya bergerak. Termasuk juga batu-batuan, ya, sampai katakanlah partikel yang terkecil sendiri itu juga tidak diam. Partikel yang terkecil dalam fisika, partikel atau juga partikel elementer yang tidak bermassa itu juga tidak diam. Karena dalam foton juga ada quark namanya, itu apa ya, dia selalu berputar dengan kecepatan cahaya dan semuanya berputar. Jadi sebentar dulu. Jadi ini artinya bahwa proton sendiri itu dia berputar, dan juga elektron-elektron yang sekitarnya itu sesuai dengan isotopnya itu berputar mengelilingi proton dan tidak pernah berhenti. Jadi malah akhirnya saya berkesimpulan bahwa yang ada pada diri manusia jauh lebih sophisticated daripada tatanan alam semesta ini. Karena manusia adalah tajalli, mahal tajalli, daripada pertasbihan yang luar biasa ada dalam diri kita sendiri. Itu saya kira mungkin tidak bisa diserahkan semuanya. Itu aja dulu dah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.